moderasi beragama dan pemahaman radikalisme di Indonesia. Moderasi beragama. Istilah moderasi diambil dari akar kata yang sama, yaitu wasato, yang artinya tengah atau moderat. Dalam Islam berarti menyatakan watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan moderat dalam urusan baik tindakan, ucapan, atau pikiran. Sedangkan dalam bukunya The Middle Path of Moderation in Islam, Oxford University Press 2015, Muhammad Hashim Kamali menegaskan bahwa moderator, yang dalam bahasa Arab berarti wasatiyah, tidak dapat dilepaskan dari kata qud, yakni berimbang atau dalam arti balance, dan adil, justice. Moderat bukan berarti kompromi dengan prinsip-prinsip pokok usuliyah ajaran agama yang diyakini demi bersikap toleran kepada umat agama lain. Moderat berarti konfidensi, right, balancing, and justice. Tanpa keseimbangan dan keadilan, seruan moderasi beragama akan menjadi tidak efektif. Imam Syamsi Ali menyimpulkan bahwa moderasi itu adalah komitmen kepada agama apa adanya tanpa dikurangi atau dilebihkan. Agama dilakukan dengan penuh komitmen dengan mempertimbangkan hak-hak vertikal, ubudiyah, dan hak-hak horizontal, ihsan. Anis Malik Toha mengatakan bahwa muslim moderat adalah seorang muslim yang memenuhi Islamic prinsipal wasatiyah atau disebut prinsip moderasi dalam Islam, antara lain tidak ekstrim kanan maupun kiri. Hal ini berarti bahwa muslim harus mampu menjaga dirinya untuk tidak menggunakan kekerasan, melainkan membawa kedamaian dan rahmat untuk semua alam. Juga memahami bahwa Islam memiliki hukum yang bersifat tetap dan ada yang bisa berubah atau diijtihadkan sesuai perkembangan zaman, tidak menggunakan pemaksaan, tidak mengkompromikan hal-hal dasar dalam agama. Hal ini untuk menjaga kesucian beragama, mengkompromikan hal-hal yang bersifat fundamental dalam beragama, yaitu hidup rukun berdampingan dengan siapapun. Dalam realitas kehidupan beragama di Indonesia, agama Islam dominan memiliki pandangan yang berperilaku ekstrim atau fanatik. Dalam pemahaman dan pengalaman beragama yang dikenal dengan kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri, menurut Hilmi, keduanya kelompok ini tidak ada pernah mampu memosisikan diri sebagai khalifatun ad, terlebih lagi menjadi rahmat bagi segenap alam. Ahmad Yusuf dalam kajiannya berpendapat bahwa sebenarnya Islam adalah agama yang wasaton. Wasaton dalam trilogi Islam yaitu moderasi Islam yang memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi akidah. Yang kedua, dimensi syariah. Yang ketiga, di bidang tasawuf meliputi syariat dan hakikat. Yang pertama, dimensi akidah. Dimensi akidah meliputi A. Ketuhanan antara ateisme dan politisme. B. Alam antara kenyataan dan khayalan. C. Sifat Allah antara tahlil dan tasbih. D.
penelitian antara kultus dan keltus. E. Sumber kebenaran antara akal dan wahyu. F. Manusia di antara al-jab dan al-ikhtiar. Yang kedua, dimensi syariah. Dimensi syariah meliputi A. Ketuhanan dan kemanusiaan, B. Idealitas dan realitas, C. Tahlil dan tahrim, D. Kemaslahatan individu dan kolektif, E. Ketegasan dan kelenturan. Yang ketiga, di bidang tasawuf meliputi syariat dan hakikat, yaitu yang A. Khauf dan raja, B. Jasmaniyah dan ruhaniyah, C. Zahir dan batin. Sedangkan Nurkolis memberi sebuah kesimpulan berdasarkan gagasan tokoh sufi ternama Husin Mansur al-Hallaj dan Muhari al-Din Ibn Arabi bahwa pemikir sufistik Wahdat al-Adyan menawarkan satu gagasan moderat yang humanis dan universal dalam konteks relasi agama-agama, di mana di dalamnya terkandung pesan moral yang terkait secara langsung dengan masalah harmoni kehidupan sosial keagamaan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Zikir Munakib yang mengatakan bahwa moderasi Islam tidak berarti berada pada posisi netral yang abu-abu, sebagaimana yang sering dialamatkan kepada thought tersebut. Tidak juga berarti bahwa moderasi Islam diidentikan dengan paradigma Barat yang cenderung memperjuangkan bahkan membuka kebebasan yang kebablasan. Akan tetapi, moderasi Islam yang dimaksud adalah nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, kerahmatan, keseimbangan yang dimiliki oleh agama Islam yang memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi Nabi dan sahabat. Moderasi Islam seperti itu kemudian dapat dijumpai dalam setiap disiplin keilmuan Islam, mulai dari perspektif akidah Islam, pemikiran Islam, dan moderat tasawuf. Konteks moderat yang diyakini umat Islam membuat pemikiran untuk membuat sebuah kurikulum yang sesuai dengan tujuan moderasi agama di Indonesia. Sauki Futaki memberi gagasan sebuah pendekatan kurikulum pendidikan Islam yang moderat dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut. Pertama, kontributif, yaitu dengan menyisipkan konten tertentu dalam mata pelajaran seperti tokoh-tokoh Islam Nusantara yang memiliki pemikiran dan sikap moderat. Yang kedua, adiktif, yaitu dengan menambah konten, konsep, tema, dan perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasar, tujuan, dan karakteristik kurikulum. Yang ketiga, transformatif, yaitu dengan merubah tujuan mendasar, struktur, dan perspektif kurikulum sehingga memungkinkan peserta didik melihat konsep, isu, tema, dan masalah dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, aksi sosial, yaitu mencakup semua elemen pendekatan transformatif namun menambah komponen yang mengharuskan peserta didik membuat keputusan dan mengambil tindakan yang terkait dengan konsep dan masalah yang dihadapi. Indonesia adalah negara yang terkenal kaya akan keberaneka-ragaman, mulai dari ras, suku, budaya, agama, bahasa, dan sebagainya. Dari hal ini sangat mungkin sekali menimbulkan konflik, namun sejarah telah membuktikan bahwa ada sebuah usaha untuk membuat aneka ragam hal ini berinteraksi dengan teratur.
teratur. Hal ini dirumuskan dalam sebuah dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila menghendaki keberbedaan menjadi satu dalam konteks saling menghargai. Nilai kekristenan pada dasarnya sangat tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Kasih adalah kunci dari sebuah hubungan sosial. Hal ini selaras dengan nilai Pancasila yang mengharuskan seluruh rakyat Indonesia menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa nilai kekristenan adalah ajaran yang moderat. B. Radikalisme. Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin radix yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan atau KBBI. Radikalisme berarti satu, paham atau aliran yang radikal politik. Dua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Tiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Radikalisme adalah prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan secara radikal. Radikalisme adalah prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan secara radikal, suatu pilihan tindakan yang umumnya dilihat dengan mempertentangkan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok atau aliran agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu. Radikalisme terus berkembang mulai dari radikalisme klasik sampai kepada Islam kontemporer yang diwakili Hizbut Tahrir. Fenomena radikalisme Islam diyakini sebagai ciptaan abad 20 di dunia muslim, terutama di Timur Tengah, sebagai produk dari krisis identitas yang berujung pada reaksi dan resistensi terhadap Barat yang melebarkan kolonialisasi di dunia muslim. Terpecahnya dunia muslim ke dalam berbagai negara bangsa atau nation-state dan proyek modernisasi yang dicanangkan oleh pemerintah baru berhaluan Barat mengakibatkan umat Islam merasakan mengikisnya ikatan agama dan moral yang selama ini mereka pegangi secara kuat. Hal ini menyebabkan munculnya gerakan-gerakan Islam radikal yang menyerukan kembali ke ajaran Islam yang murni sebagai jalan keluar. Tidak sampai di situ, gerakan ini melakukan perlawanan terhadap rezim yang dianggap sekuler dan menyimpang dari agama. Afdal menjelaskan bahwa gerakan radikalisme muncul di Indonesia karena dipicu oleh persoalan domestik dan konstelasi politik internasional yang dinilai telah memojokkan kehidupan sosial politik umat Islam. Kemelut domestik seperti pembantaian kiai dengan berkedok dukun santet sampai tragedi Poso. Sri Yunanto menambahkan adanya gerakan militan di mana gerakan Islam yang cenderung menekankan kepada dimensi politik dan keamanan. Dalam dimensi politik dapat dicermati dari kasus-kasus penekanan terhadap gerakan menekan kebijakan, implementasi syariat Islam, pemberantasan kemungkaran, isu-isu tentang negara Islam atau Al-Daulah Al-Islamiyah. Dimensi keamanan dilihat dari kasus keterlibatan suatu kelompok radikal dalam konflik di beberapa daerah di Indonesia dan Asia Tenggara dan keterkaitannya dengan isu-isu terorisme.
Jamhari dan Jahroni, Islam radikal mengacu kepada kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Dari perspektif ini, ada 3 kecenderungan umum radikalisme. Pertama, radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Kedua, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan lain. Ketiga, kuatnya keyakinan kaum radikalis akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafian kebenaran sistem lain yang akan diganti. Sumanto dalam pengamatannya memberikan pendapat bahwa masyarakat harus bersatu menghadapi kelompok radikal yang suka membuat kekerasan dan intoleransi. Di masyarakat Indonesia, ada banyak sekali masyarakat yang sangat toleran. Mereka ini hidup dalam kebenekaan, namun ada sekelompok kecil yang suka sekali dengan kekerasan dan intoleransi serta radikalisme. Atas nama kebebasan demokrasi, kelompok intoleran dan radikal ini kerap memaksa kehendak. Atas fenomena ini, seluruh elemen harus bersatu. Terkait dengan radikalisme dan intoleransi ini, Sumanto menyoroti beberapa hal, di antaranya mengenai kurikulum di sekolah. Menurutnya, kurikulum di sekolah harus mengajarkan adanya toleransi. Jika ada guru yang terpapar radikalisme, harus dibereskan. Selain itu, kelompok intoleran jangan diberi ruang sedikit pun, apalagi masuk ke ruang publik, termasuk masjid yang selama ini menjadi salah satu tempat. Kelompok ekstrim tersebut melakukan provokasi atas nama agama. Selain itu, partai politik dalam berpolitik tidak mengeksploitasi agama demi tujuan politiknya. Hasil penelitian Sumanto juga menjelaskan minimnya kelompok intelek moderat Indonesia, khususnya Muslim, yang menyuarakan toleransi, pluralisme, moderatisme, perdamaian, dan seterusnya, khususnya melalui medsostual atau media sosial virtual dan dumai atau dunia maya. Sumanto berpendapat bahwa kaum intelek moderat terkesan malas untuk menyuarakan hasil pengkajian mereka tentang ajaran moderat, sedangkan kelompok lain sangat gencar menyuarakan gagasan-gagasan yang merusak persatuan. Dunia media sosial berbasis internet sangat efektif bagi penyebaran ide-ide tersebut, sehingga radikalisme berkembang biak sangat cepat. Hal ini disebabkan karena kaum cendekiawan Islam moderat lebih memilih untuk diam dan mencari tempat yang aman. Radikal dalam konteks individu dapat dikategorikan menjadi 2. Kelompok pertama adalah orang-orang yang hanya ikut-ikutan dalam hal ini. Mereka turut bersuara keras oleh karena mengikuti seorang figura tertentu, namun tidak memiliki pemahaman akan apa yang mereka suarakan sendiri. Kelompok kedua adalah orang-orang yang berlaku ekstrim. Tugas mereka adalah mengedukasi. Kelompok pertama yang notabene adalah kelompok orang yang tidak memiliki fondasi intelektual dan tidak stabil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki ciri khas yang mudah terpesona pada segala sesuatu yang asing, sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi. Berbagai fenomena ikut-ikutan terjadi. Sebagai contoh, dalam sikap beragama,
seperti berjubah dan berjenggot, menjadi tren yang menarik. Orang-orang ikut-ikutan tanpa mengerti maksud mereka melakukan hal tersebut. Hal demikian menjadi keliru jika seseorang tidak bisa memilih aspek budaya dan aspek politik dari esensi agama, yang kemudian melakukan pemaksaan kepada orang lain supaya mengikuti. Sumanto menegaskan bahwa setiap orang harus belajar memahami orang lain dari perspektif orang lain, menghargai keanekaragaman ekspresi keagamaan dan kebudayaan masyarakat. Hendaknya sikap pluralis dimulai dari kemauan untuk memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan. Hal ini dapat diupayakan dengan berusaha mengelaborasi pemahaman dari mazhab-mazhab yang beraneka ragam. Inilah yang terjadi dalam konteks Muslim di Indonesia. Jika mungkin di Indonesia jarang ditemukan sikap radikalisme yang berasal dari kelompok Kristen, namun hal ini merupakan gerakan yang harus ditanggulangi oleh seluruh golongan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Kristen harus kontribusi membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, terutama dalam menjalin kesatuan dan persatuan bangsa. Agama sebagai sebuah keyakinan secara hakiki bersifat pribadi. Dalam hal ini, berarti tiap individu secara menerapkan tindakan yang bersifat universal. Artinya, bersentuhan dengan alam, lingkungan, dan sesama. Untuk itu, dalam perilaku hidup beragama menyejarah diperlukan sikap moderat. Sikap moderat berarti memiliki keterbukaan, yaitu hidup. Menyejarah kebebasan berpikir, yaitu penalaran dalam hidup beragama. Limitasi, yaitu keterbatasan kemampuan pikiran manusia. Kerendahan hati, yaitu pemahaman keagamaan disampaikan, diaplikasikan dan diterapkan dengan kerendahan hati, dan kemanusiaan, yaitu keagamaan dalam konteks kemanusiaan, keindonesiaan. C. Sikap lembaga Kristen dalam menangkal radikalisme di Indonesia. Sikap lembaga Kristen dalam menangkal radikalisme, moderasi, dan radikalisme di Indonesia sering muncul di kalangan umat Islam. Kekristenan dikenal dengan ajaran yang damai, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam tubuh gereja juga ada pandangan ekstrim yang tidak memiliki toleransi terhadap keyakinan yang lain. Oleh karena itu, gereja perlu terus menggali ajaran Kristus yang penuh kedamaian yang dapat diaplikasikan juga dalam nilai luhur Pancasila. Pancasila adalah the confessional basis of the Indonesia State, yaitu dasar negara yang tidak terkait eksplisit dengan agama tertentu. Terima kasih.